Halo semuanya, kenalin saya Enggar, saya dari komunitas teman baca. Jadi ini salah satu program di komunitas teman baca yaitu teman bicara. Jadi kita tuh bakalan di teman bicara ini kita tuh selalu bahas tentang isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan gitu. Nah, untuk program kali ini kita ada kedatangan dua orang yang spesial banget dari Korleko dan Wanapala, yaitu ada Kak An dan Kak Ari. Oke, jadi hari ini nih teman-teman, kita bakalan ngebahas tentang gimana sih hubungan manusia dan lingkungan itu yang semakin merenggang nih akhir-akhir ini. Apakah benar bencana alam yang terjadi sekarang itu murni karena kayak yaitu karena ada badai dan lain sebagainya, atau justru hasil dari hubungan manusia dan alam yang merenggang gitu Kak? Gimana tuh tanggapannya tentang hubungan manusia dan alam yang mulai merenggang gitu? Bang Ari dulu. Bang Ari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam. Saya mulai dari mana ini? Kalau masalah renggang dan renggangnya ini, kayaknya kalau dari Quran aja kayaknya memang udah renggang kita. Udah digariskan kayak gitu. Jadi sederhananya kayak saya ngisi materi ke pecinta alaman. Jadi kalau kita diksar ini momen diksar ya. Jadi kita ngomong dunia kepecinta alaman. Jadi suatu perkumpulan yang muncul atas dasar kejadian bencana satu, kemudian yang kedua muncul karena keresahan, yang ketiga muncul sebagai memang kita manusia, apa sih faedah kita hidup. Karena itu yang saya tahu dari dasar organisasi ini terbentuk ya di Nusa Tenggara Barat, Wanapala NTB. Jadi wahana pecinta alam Nusa Tenggara Barat ini bisa dibilang perhimpunan paguyuban dari lembaga-lembaga pecinta alam yang ada di Nusa Tenggara Barat. Itu berdiri tahun 1982, 30 Januari di Sendang Gile. Dasarnya muncul ini karena kegiatan pendakian yang selalu menghasilkan korban jiwa. Tidak ada Basarnas, tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk menolong dan mencari, atau mencari dan menolong. Yang selalu diandalkan adalah TNI sebelum ada Basarnas ini. Akhirnya ternyata kawan-kawan pecinta alam ini karena memang sudah diberikan materi, kemampuan dan segala macam oleh TNI, akhirnya dasar itulah mereka menjadi bagian dari potensi SAR tersebut. Makanya Rinjani kayak ada pos itu juga bagaimana antara tempat untuk over jenazah, jadi di mana dia harus break, akhirnya muncul pos. Kemudian mungkin itu di eranya cagar alam ya Rinjani pada saat itu. Namun Wanapala NTB juga ini bisa dibilang orang-orang yang banyak mengganggu keinginan pemerintah yang bisa dikatakan jahat ya. Karena terlalu terpaku dengan undang-undang. Karena undang-undang kita ini ada hutan produksi, salah satu fungsinya ada lindung, konservasi dan produksi. Jadi kalau saya pribadi ini bisa nggak undang-undang itu dihapus untuk fungsi produksi? Ini sumber-sumber masalah kalau saya bilang. Kalau dibilang kerusakan, mungkin di dataran Nusantara pada saat itu belum rusak, tapi di dataran yang lain sudah nyongkel, sudah mulai ada museum-museum digali, akhirnya sampailah di Pulau Lombok. Kalau dibilang eksistensinya senior beberapa tahun ya, dari tahun 72 mereka sudah jadi perkumpulan, dulu namanya Arga Rinjani Club, di mana muncul keresahan mereka itu sampai mereka melakukan perjalanan dari Muara Meninting sampai Hulu Meninting, sampai mereka jalan dari Bangko-Bangko sampai Tanjung Ringgit menyusuri pesisir karena ada keresahan. Satu, bumi ini akan hilang. Jadi kayak ini berapa meter sih udah hilang nih? Iya kan? Berapa meter? Jadi Gili sekarang sudah 50 meteran, udah jadi padang lamun, udah hilang. Namun kelemahan kita ya Bang ya. Pecinta alam ini malas diliput, diberitahu bahwa dia sudah beraktivitas untuk sesuatu. Jadi tertimbun. Tapi akhirnya makin kesini mau nggak mau kita harus muncul nih pecinta alam ini.
dengan bentuk yang berbeda, bahwa kita memang banyak oknum yang melakukan tindakan-tindakan walaupun dia pecinta alam, dia sendiri kadang berkegiatan atau bersinggungan dengan beberapa yang memang juga mereka harus merusak kalau saya bilang. Karena fungsi produksi yang barusan terpacu di Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan itu ada fungsi produksi. Itulah dasar semua kelakuan ini muncul. 60% hutan di NTB udah rusak. Iya. Ya enggak sih? Kemudian bencana tahun 79 udah terjadi. Itu juga pecinta alam pada saat itu menjadi bagian di kegiatan evakuasi. Yang muncul ya TNI, Polri. Memang itu memang tanggung jawab mereka, digaji untuk melakukan hal tersebut. Jadi enggak heran. Tapi ternyata potensi-potensi ini tidak pernah putus. Kayak tahun ini atau bulan ini musim-musimnya pendidikan Diksar. Nah, mereka diberikan pemahaman bahwa pecinta alam ini bukan suatu organisasi yang kalian berpikir mereka melakukan kegiatan hanya pendakian atau kegiatan have fun atau kegiatan-kegiatan hobi. Namun jauh lebih daripada itu. Yang di pecinta alam tingkat perguruan tinggi mereka juga harus melaksanakan sesuai tridharma perguruan tinggi, ya enggak? Kemudian di siswa bagaimana mendoktrin usia-usia emas yang dari usia 15 sampai 18, kita juga mengajarkan mereka di situ, kalian ada nggak respect terhadap lingkungan, mau menjadi bagian dari kita. Kalau aktivitas hobi kayaknya kalian salah komunitas atau salah organisasi kayak gitu. Nah, hubungan harmonisnya NTB ini sudah terjadi udah lama banget, Mbak. 89 itu ada tanaman industri, dibabat tuh hutan primer habis. Kemudian tahun 92 Newmont di ACC. Iya. Kebuka. Walaupun kita sudah melakukan penolakan, pecinta alam Wanapala bergabung, tetap ya namanya ada fungsi produksi di situ. Congkel lah, akhirnya muncul tambang, ya enggak sih? Iya. Ternyata 93 Korleko lagi dicongkel. Iya enggak? Untuk kebutuhan bangunan yang kita lihat saat ini. Kalau kita tidak menggunakan pasir, Korleko tidak dicongkel, mungkin kita kayak Sade. Sade itu tidak ada unsur pasir di situ, yang dia pakai hanya tanah dan bangunan semi permanen atau bambu atau kayu. Iya enggak sih? Jadi tahun 79 ini udah diingetin, Lombok, kalian itu enggak cocok ngebangun dengan bangunan beton. Ya. Kalaupun beton setengah, jangan ngefull, jangan sampai lantai sekian, atau mengganti dengan besi, kaca dan segala macam. Itu yang terjadi. Jadi mulai tidak didengarkan, akhirnya dikasih lagi peringatan 2018. Semoga itu jadi peringatan terakhir ya. Akhirnya Villa Ombak pakai bambu, pengawetan bambu, jadinya kan bintang 5 itu. Tapi masih ada aja pembangunan yang menggunakan beton, pasir dan segala macam. Ditambah lagi yang kami lihat aktivitas tambang ini tidak pernah muncul ya. Kalau di matkulnya anak-anak kehutanan ini, fakultas yang memang tukangnya ngerusak hutan, fakultas kehutanan. Saya kebetulan jurusan kehutanan, jadi saya bilang fakultas saya yang ngerusak hutan itu. Iya, karena mereka menjalankan undang-undang itu, hutan produksi itu. Iya enggak? Jadi mau buka tambang, siapa yang buka tambang kalau bukan anak-anak kehutanan yang disuruh hitung? Nggak usah jauh-jauh, STM, Sumbawa Timur Mangining, yang mendeteksi burung, yang mendeteksi pohon itu akan rusak. Sampai akhirnya beberapa oknum mengatakan di sana ternyata ada A1, ada tanaman A1 yang memang tidak bisa dibuka. Tapi kita nggak tahu nih, Mbak. Mbakku, jadi saya agak menggebu-gebu dengan tema bahwa tidak harmonis. Ya Allah, nggak usah jauh-jauh di tempat saya. Kebetulan saya kawasan ekonomi khusus Mandalika. Bisa dibilang saya secara pribadi menolak GP karena apa? Banyak hal yang tidak bisa mungkin kita bahas di sini khusus kawasan ekonomi khusus. Tapi yang jelas persentase mangrove itu tertimbun oleh pembangunan di sana. Sudah apa yang dilakukan oleh kawasan ekonomi khusus atau Injurni atau ITDC apapun namanya yang mengelola, atau Kementerian Pariwisata atau investor, sudah mengembalikan nggak fungsi ekosistem yang ada di sirkuit tersebut? Itu mangrove itu banyak sekali yang ditimbun oleh tanah. Udah mengganti nggak dia? Itu baru satu. Belum lagi merusak beberapa lapisan gunung yang ada di wilayah selatan untuk menimbun jalan. Kalau kita ngomong ekonomi, ya udah, akhirnya muncullah seperti Sumatera ini ya.
Kalau kita ngomong kembali ke ekonomi. Namun saya juga memiliki solusi, Mbak. Iya. Kita dulu dijajah karena rempah kan. Iya. Kalau saya berbohong, ada kawasan itu 20 are. Ada satu petani di sana yang dimana setiap tahun dia umroh dari hasil buah kemiri. Yang dimana dia berpuasa selama 7 tahun, 8 tahun, kita nggak tahu selama itu dia puasa, tapi setelah itu akhirnya dia memanen hasil dari berpuasa. Tapi kita juga tidak mau lapar dong, kan kita bisa kombinasi dengan tanaman yang di bawahnya, yaitu ubi. Sekarang orang kaya itu makannya ubi, bukan beras lagi, bukan makan Cina. Ini Cina yang punya beras ini, serius. Sorghum itu menjadi tanaman endemik ketahanan pangan, umbi-umbian. Tapi yang muncul apa? Beras. Dan sekarang orang-orang kaya itu ada membeli beras porang. Padahal itu tanaman yang tidak pernah dipikirkan oleh orang tua kita di selatan. Dia anggap itu suatu hama. Sekarang itu jadi makanan elit. Dan orang miskin makan beras. Dan membutuhkan beras. Jadi termindsetlah di otak saya nih. Biar kita nggak jadi manusia antroposentrisme lah. Jadilah manusia ekosentrisme. Kayaknya biar giliran abang ini aja nanti akan melanjutkan ya. Kalau saya di sini akhirnya saya akan mengulang mata kuliah pengantar ilmu kehutanan, inventarisasi sumber daya hutan, ekonomi sumber daya hutan, akan saya muncul klimatologi, banyak sekali, nanti kita ngalir aja. Saya rasa itu ya biar nggak habis ini buat saya curhat. Jadi momen ini buat saya curhat. Jadi kayak gitu loh. Oke. Gitu dah. Ya, mohon maaf nih. Saya Ari selaku perwakilan dari Wanapala NTB, kebetulan saya jadi ketua. Nanti ini teman-teman bisa lihat, dan kalau memang masih bingung dengan apa sih yang udah kita lakukan, ada beberapa tulisan kecil kami di website kami di Wanapala NTB. Teman-teman bisa lihat, sampai andai ART kita pun teman-teman bisa akses di situ. Saking forum ini memang fungsinya ya ada karena untuk kemanusiaan dan lingkungan. Itu aja. Salam lestari. Salam lestari. Oke. Silahkan ditanggapin. Baik, perkenalkan saya An dari Korleko, perwakilan dari Korleko Melawan ya. Iya. Hubungan manusia dengan alam sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ya, terus sedang tidak harmonis ya begitu. Iya. Nah di sini di kami terutama ya di Korleko ini apa namanya ekosistemnya tuh udah rusak begitu. Sudah dari dulu yang disebutkan sama Bang Ari tadi, dikeruk dan akan suatu saat pasti akan habis begitu. Lalu apa sih dampaknya untuk kami selama ini gitu? Selama ini hanya dikeruk, kemudian tidak ada dampaknya sama sekali begitu untuk masyarakat, terutama yang di Korleko maupun di Korleko Selatan. Nah di situ banyak sekali perusakan lingkungan di sana terkait tentang galian C, tambang galian C, tambang pasir begitu, yang hasilnya itu dibawa keluar daerah untuk pembangunan gitu. Dimana air sungai di sana itu udah keruh banget, tidak bisa dikonsumsi, bahkan digunakan oleh makhluk hidup begitu. Selama 13 tahun itu terus terjadi pembuangan limbah di sepanjang Sungai Kalirumpang itu. Tidak ada yang peduli akan hal ini begitu. Kita udah melakukan aksi kemudian tidak ada tanggapan dari pemerintah untuk masalah ini. Mereka hanya tahunya itu untuk pendapatan daerah begitu. Apa sih yang sudah diajak untuk masyarakat nih, bahwa kekayaan alamnya cuma diambil aja gitu, tapi untuk masyarakatnya tidak ada begitu. Hanya untuk kepentingan pengusaha dan pemerintah. Jadinya hubungan manusia dengan alam ini benar-benar tidak harmonis begitu, apalagi yang di Korleko begitu Kak. Gitu sih kalau kebetulan kemarin juga saya tahun 2024 pernah itu meneliti salah satu tambang di KLU di Dusun Berari. Jika apa ya disebut di Dusun Beraringan di KLU. Nah, jadi saya itu kayak wawancara lah para pekerjanya di sana, kayak gimana sih tambang ini gitu, dan mereka ternyata orang-orang yang di desa di sana itu mereka tidak ada yang kerja di tambang itu. Artinya apa? Mereka cuma mendapatkan hikmahnya saja. Tapi sumber daya alamnya mereka yang dikeruk gitu.
Dan saking sabarnya orang-orang masyarakatnya di desa di sana itu, mereka itu kayak kita nanya kan, terus tambangnya mau dihapus nggak gitu. Terus mereka tuh cuma bilang kayak nggak sampai segitu juga sih dek, kayak lapang dada aja gitu. Terus akhirnya kita tanyakan gimana sih negatifnya gitu tambang ini bagi lingkungan. Terus mereka jelasin ke kita, ini dek banyak debu, terus kita kalau banjir tuh ya rumahnya mereka tuh hanyut begitu aja gitu. Terus jalannya mereka rusak gitu. Dan ternyata tambangnya ini, kata para pekerjanya, itu masih bisa dibesarin lagi, padahal yang kita lihat pakai mata kita tambangnya di sana itu udah besar banget gitu. Dan akhirnya kita wawancara lah gitu kepala desanya, dan kata kepala desanya mereka tambang ini ternyata seperti biasa mempunyai koneksi dengan pemerintah atas dan ya begitulah, pemerintah atas lah intinya gitu. Jadi itu tadi apa ya, hubungannya alam sama manusia ini emang lumayan tidak harmonis gitu, kayak kita hanya hanya mengkeruk saja gitu. Terus gimana sih, kakak kan udah dengar nih, apalagi tentang pernyataan presiden kita, yaitu pemimpin kita Pak Prabowo tentang alih fungsi hutan menjadi lahan sawit gitu. Yang dia bilang kalau kita ini kan sama-sama pohon gitu. Bagaimana sih tanggapan kakak tentang hal ini gitu? Yang dia bilang kalau sawit ya sama-sama aja pohon gitu. Gimana tanggapan kakak gitu? Apalagi kan ini viral banget gitu pernyataannya, Kak. Buat Pak Prabowo, semoga sehat selalu. Ya, pernyataannya itu dia belum mendapat mata kuliah pengantar ilmu, atau dia nggak lulus IPA kayaknya. Ilmu pengetahuan alam. Jadi ini teman-teman, bata yang berdiri, tanaman yang berdiri itu ada pembeda. Ya, mata kuliah dendrologi nih kayaknya dikit. Pohon itu adalah tanaman yang berkambium. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang semua kita kadang-kadang itu latahnya yang salah. Kenapa saya bilang banyak yang ngomong pohon pisang, kan, iya kan? Banyak yang ngomong pohon pepaya, itu latah yang salah. Jadi itu harusnya kita katakan tanaman pepaya, karena dia tidak berkambium. Pohon itu adalah tanaman yang berkambium, tanaman keras. Jadi kalau dia ngomong bilang palem, tai, dia belum baca kayaknya itu. Iya, dia belum baca karena atau memang karena udah terlalu banyak hasil konsesi HGU, hak guna usahanya Pak Presiden ini kan 100-an lebih ribu hektar. Mungkin saya ratusan ribu dari data yang pernah berseliweran ya, dari data yang berseliweran. Pastinya nggak tahu. Tapi nggak mungkin sampai jutaan juga, nggak boleh. Nah, beliau mengatakan biarin. Tapi gini loh, saya mau tuntut omongannya dia adalah membebaskan semua korban yang menggunakan KUR, kredit usaha rakyat. Jadi berapa triliun dia harus siapkan. Cerdas juga Bapak ini kalau saya bilang. Jadi karena saya milih ya, orang yang Pak Prabowo ini saya yang pilih dia, saya yang coblos. Terserah kamu dah Pak, mau atur Indonesia kayak gimana. Iya, karena tidak ada pilihan pada saat itu menurut saya. Karena saya, ya mohon maaf, di bilik suara kita yang menentukan. Ya kalau mau rusakin dah Pak, gitu loh. Ya kan, daripada sekarang sok-sokan kita mau memperbaiki, rusakin sekalian kayak gitu. Cuman ada fase kita hanya memperlambat. Sesuai dengan hadis, menanam walaupun besok kiamat. Jadilah manusia yang bermanfaat
untuk sesama. Ya kalau pesimis, sangat-sangat pesimis saya dengan jurusan kehutanan, saya tidak bisa bekerja. Apa kerjaan saya sebagai seorang kehutanan? Tidak ada pada saat ini. Apakah saya tidak pernah bekerja di bidang kehutanan? Pernah. Rehabilitasi hutan dan lahan aman mineral itu 6.000 hektar di kawasan Pulau Lombok. Mana hasilnya? Tunjukkan ke saya. Nggak ada. Nggak ada hasilnya sampai sekarang. Mungkin pecinta alam itu tidak memiliki data yang selalu ditelurkan ya. Per setiap minggu kami bukan jurnalis, aktivis lingkungan juga tidak sehebat teman-teman yang tiap hari turun demo, enggak juga. Tapi ada beberapa oknum karena kita organisasi kader, kadang 1 tahun itu isinya 2-3 orang. Ya dengan 2-3 orang ini setidaknya kalau ada terjadi sesuatu. Jadi kalau kita ngomong tidak harmonisnya kita itu udah dari bulan Juli Mbak. Tumben Undram banjir. Ya, Banjir itu jangan usah ngomong Sumatera. Saya itu parno luar biasa. Tapi mohon maaf, sebelum Undram banjir pernah terjadi longsor di Kekait. Itu sekitar 12 rumah hilang. Kami datang ke sana nggak ada apa-apa. Setengah lumpur. Aduh, mana pemerintah kita ini? Ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi kerusakan rumah ada. Jadi nggak kebayang ya yang di Aceh, yang di Sumatera Utara. Mohon maaf, kami mungkin tidak menjadi suatu relawan yang hebat yang pernah keluar daerah setiap ada musibah Mbak ya. Tidak mampu mendelegasikan orang banyak. Mungkin terakhir delegasi besar-besaran di saat bencana alam Aceh, Wanapala mendelegasikan sekian puluh orang. Tapi makin kesini di rumah kita aja mau bencana ini. Jadi kita bingung. Jadi kita mau mengirimkan orang sampai akhirnya NTB terwakilkan oleh 1 orang. Ada yang udah berangkat 1 orang di sana ke lokasi, entah dia bakalan ke utara, barat atau ke Aceh, kita nggak tahu. Yang jelas dia ke Sumatera. Tapi kita di sini juga tidak diam. Tetap kita melakukan apa yang kita bisa. Kerjaannya mungkin maki-maki aja. Katanya mati lampu, maki lagi. 2 minggu saya tanya teman saya yang ada di Aceh, semalam saya video call. Kan tipu aja lagi kerjanya si Bahlul. Saya ngomong orang Bahlul sekali dia mengatakan nyala. langsung tapi sebut merek aja nggak sih? ya enggak, serahlah. Kalau udah pada tahu mereknya apa, yang jelas dia Bahlul. Iya kan? Teman saya tanya di sana bagaimana, saya di genset Bang, saya lagi di kota Dandro Aceh Darussalam. Dia pakai genset Dandro Aceh Darussalam. Yang kita dengar di media, karena kita berada di media saat ini kan, Media. itu katanya sudah nyala. Iya. Kan Bahlul dia kan. Iya nggak sih, Bahlul banget. Kayak Bahlul gitu. banget sih. Iya kan. Turunin aja nggak sih dia selain ini? Saya udah ngomong dipecat Pak. Ya itu di Instagram tuh bisa dibuka lah kolom komentar kami. Jadi jadi mohon maaf ya, BMKG itu di HP ini saya kebetulan masuk di grup media. Per hari itu bisa sampai 7 kali dia perubahan cuaca. Saking nggak jelas. Bisa jadi ini ya siklon tropis apa yang disebut siklon itu yang lagi muter-muter Iya. bisa makin ke Nusa Tenggara. Itu terakhir dari bukan prediksi, itu dari bacaan alat BMKG. Kan dia pakai alat tuh akhirnya muncul perkiraan mereka. Kebayang udah deg-degan. Hujan deras itu ya Allah, nggak nyenyak kita tidur. Kalau dulu kan nyenyak. Iya. Hujan deras tidur nyenyak. Sekarang saya tumben ngerasa ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Karena merasakan langsung yang kecil-kecil aja udah pedih kayak gitu, apalagi yang betul sampai besar, nggak kebayang deh. Saya kadang melihat media sosial itu sedih. Nangis tapi sampai berkaca-kaca aja lah. Kan mau nangis, bingung ini mau nangis sama siapa kayak gitu. Sendiri soalnya mengingat akhirnya kejadian-kejadian yang udah kita pernah ngerasain gempa. Terus kemudian kita lihat yang di Kekait. Kemudian kemarin ngerasain lagi yang Juli gimana Bandang tuh. Ngerasain, saya bilang ini tumben terbesar ini. Karena vegetasi kita memang sudah banyak berubah, Mbak. Agroforestry yang memang diwacanakan oleh pemerintah ini belum tepat sasaran pada saat ini. Jadi bisa dikatakan itu kan proyek-proyek agroforestry itu kebun semua itu. Yang namanya agroforestry itu harus lengkap, di sana ada rumput, ada pohon, ada semuanya, ada satwa, kemudian ada yang diambil setiap hari, ada yang diambil per triwulan, per setiap minggu, per setiap bulan, per setiap musim, itu harus lengkap. Kalau dia satu, berarti itu kebun. Dan monokultur, ya sawit ini, aduh, penyakit sih sebenarnya kalau menurut saya. Ya dengan iming-iming
dibebasin hutang rakyat yang terkena korban pertanian mereka, nyawa mereka, akhirnya utang mereka dilunasin, kita tunggu. Itu yang paling saya tunggu saat ini, baru itu statement yang dikeluarkan oleh Pak Presiden kita dari kejadian tersebut. Jadi saya udah akumulatif sekian manusia yang meninggal yang memiliki hutang kur lunas. Itu baru satu. Kita nggak tahu bagaimana infrastruktur saat ini. Kita nggak tahu. Kita hanya bisa melihat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sama teman-teman yang ada di Sumatera selalu kita kontak, yang syukurnya mereka punya jaringan. Kita tetap pantau yang di sini, yang di Nusa Tenggara Barat. Karena nggak usah jauh-jauh. Pandan Indah di selatan itu sudah sedimentasinya, Mbak. Setiap hujan besar di sana itu bandang juga di selatan. Di Bima, di Sumbawa, lintas nasional sedimentasi tanah turun. Ya, jadi kita di sini sekalian mendoakan semua yang sudah terjadi semoga pada kuat, tapi kita juga bersiap jangan terlalu tidur nyenyak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang posisi hujan deras, karena sewaktu-waktu Anda disapu oleh air tempat Anda tidur. Bukan doa ini, tapi kondisinya seperti itu. Coba kita mengarah ke utara, landscape-nya itu udah terbuka semua. Luasan lahannya udah, bayangkan 60% dari luasan lahan yang ada di sini. Yang ada di NTB ini yang tempat kita tinggal nih. Rinjani itu kan 41.000, kan presentasinya udah berapa yang kesisa. Yang memang itu mangkok air kita yang dimana dia juga yang mengalirkan air dan juga bisa mengalirkan bencana buat kita. Yang dari hulunya, Rinjani. Ada juga niat yang pengen buat glamping, yang pengen buat kereta gantung di Rinjani itu, Mbak. Itu tuh problem yang statement itu berpengaruh ya. Statementnya beliau yang mengatakan deforestasi, ya dia harus siap. Karena ingat, Bapak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang udah dibuat. Iya nggak sih? Iya. Mereka yang sudah merusak ya udah perbaiki lagi dong. Dengan yang ada sekarang minta maaf. Kalau menurut saya harusnya minta maaf kepada korban-korban yang sudah meninggal. Bagaimana mereka menyenangi lagi secara psikologi apa segala macam apa yang mereka bisa buat. Karena kita tetap lihat teman-teman tidak akan mungkin diam, sekalipun presiden diam, masih ada manusia baik yang akan tetap bergerak ke lokasi korban. Itu aja sih. Ending dari obrolannya Bapak yang mengatakan puas dengan deforestasi. Oke, selanjutnya mungkin Kak An ada ingin menanggapi? Cukup jelas sih. Tadi kan kita dapat pengantar nih ilmu kehutanan tadi dari Bang Ari ya kan, tentang apa sih itu sawit dan segala macam. Nah, kalau apa ya, kalau saya itu lihatnya kayak seorang presiden bilang begitu ya, kita tahu pastilah gitu mengundang reaksi netizen gitu kan. Kita tahu sendiri netizen kita kayak gimana gitu. Kalau kita lihat tiap hari berita Indonesia, ucapannya bilang astagfirullah aja gitu. Ada aja kebijakan-kebijakan yang nyeleneh gitu. Udah itu sih yang pengen saya, udah nggak bisa berkata-kata. Oke, tadi kita tuh udah sedikit singgung nih tentang warganet gitu. Jadi kita itu ada cuitan nih dari X yang benar-benar menurut saya itu mencuri perhatian sekali nih dari warganet. Dia bilang kayak gini, bencana alam yang terjadi di Sumatera sekarang tuh bukan hanya tentang badai, terus buang sampah sembarangan, penebangan pohon. Sekarang juga karena pemilih pemimpin yang salah. Dia bilang kayak gitu. Dan apa ya? Kita juga ngelihat nih pas di banjir di Sumatera, kalau banyak nih gelonggongan kayu gitu. Terus dibilangnya kalau itu tuh karena ini kayunya rapuh. Katanya. Tapi ada satu yang saya temukan dari kayu-kayu itu potongannya sangat-sangat rapi, guys. Sangat rapi banget, itu pakai gergaji mesin. Dan apa ya, kalau dibilang bencana alam di Sumatera ini emang beneran murni, karena memang kayak tadi kita udah singgung tentang siklon tropis Senyar dan Koto yang memang terbentuk di dekat Katulistiwa. Menurut saya sih bukan hanya itu ya penyebabnya, walaupun dia badai, tapi kalau misalnya hutannya masih ada gitu, masih bagus, itu tidak akan terjadi bencana sebesar kayak di Sumatera
gitu, Aceh dan Sumatera gitu. Dan pertanyaan saya, apakah banjir ini bisa dibaca sebagai alarm dari alam yang kehilangan daya lindungnya gitu dari bencana alam di Sumatera gitu? Bagaimana menurut kakak-kakak gitu? Apakah itu sebagai alarm gitu karena dia sudah kayak aku sudah marah sebagai alam? Bukan alarm ya. Memang bisa dikatakan struktur tadi, jujur sebelum kita ngobrol malam ini, kami melakukan diskusi juga di Basecamp Lombok tentang pohon untuk Sumatera. Di sana ada kebetulan narasumbernya yang mengatakan memang secara ilmu bumi memang Sumatera ini udah sangat-sangat tua dan memang waktunya untuk bergerak kayak gitu. Memang dia, namun ditambah dengan apa namanya, deforestasi tadi, alih fungsi lahan itu ya, maka inilah yang akan terjadi. Munculnya ini seperti ini. Munculnya gimana yang ngebayangin yang ada di lokasi. Jadi kalau di dalam otak kami tentang hutan itu kan, ini sebelum tanah ini ada rumput. Ya, ada rumput yang dimana hujan. Jadi di saat mata kuliah tersebut saya sampai ngomong, kok hujan jatuh kami hitung gitu. Jadi jatuh ke apa namanya, ke daun, kemudian daun ke ranting, akhirnya ke daun yang sudah kering lagi jadi sersah, barulah ke tanah. Jadi siklus ini, pergerakan ini akan setidaknya mengurangi ya laju serapan air. Jadi air itu akhirnya dihisap pelan-pelan, tidak langsung kayak kepala kita yang botak, set langsung habis kayak gitu. Begitu kita, beda dengan yang rambutnya yang gimbal kan, jadi lama nyerap air persis. Jadi pernah saya ngerasain waktu ngelihat orang yang gimbal itu, kalau masuk air itu lama dia netes karena lama keringnya. Begitupun yang terjadi pada hutan sebenarnya, atau pada spon baru, bagaimana air itu bisa lama banget sebelum kita pencet, atau bagaimana udah spon yang udah tipis. Jadi begitu air itu masuk maka lewat langsung. Nah itu yang terjadi. Akhirnya yang muncul ada ilmu pelajaran alam, IPA, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam yang muncul di sosial media. Bagaimana mereka mengilustrasikan ini, kayak kalau bisa saya ngomong ya, tetap saya akan kembalikan lagi bahwa di hutan itu ada 3 fungsi dan ada 3 jenis. Jenis ini yang selalu kalah. Pertama yaitu jenis fungsi jenis hutan ini ada 3, ada milik, negara, dan adat. Dan yang terjadi pada saat ini adalah hutan adat yang hancur. Kawasan-kawasan adat yang dimana kalau kita ngomong untuk hutan adat ada di Semokan Ruak, di Lombok juga, di lereng Rinjani, yang dimana kalau masuk kita harus menggunakan dodot kain ya. Kalau di Pulau Lombok baru boleh masuk hutan. Jadi kalau penampilan kayak gini nggak dikasih, saking mereka jauh lebih tinggi. Namun yang terjadi di areal-areal itu kan kawasan-kawasan yang memang bisa dibilang mereka itu mangkok ya. Namanya kehidupan manusia ini berada di lereng-lereng. Kami perhatikan secara struktur analisa kami di lapangan bahwa memang areal yang kayak Tamiang apa segala macam ini berada di mangkok, yang dimana besar kemungkinan akan kena imbasnya apabila di atasnya tempat sumber air mereka itu dibersihkan. Akhirnya munculnya gelondongan-gelondongan seperti itu. Itu jadi kayak di sini udah kebuka. Di sini ada pemukiman. Jadi mereka ilustrasikan pergerakan itu bukan 40 km per jam. Itu sudah 80 km per jam lari air itu, sampai mereka nggak sanggup berdiri, harus pegangan. Saking kencangnya. Berarti dia itu startingnya dari atas sekali. Oh iya. Tidak langsung begitu hujan langsung habis, enggak. Dari atas yang sekian puluh kilo dia mulai jalan itu. Sampailah di pemukiman dengan membawa apa yang ada, namanya air. Iya. Turun kan dengan membawa semua beban yang ada. Sapu. Disapu oleh kayu dan segala macam. Akhirnya yang muncul sudah sampai 1000. Kami baca itu udah 1000-an lebih yang meninggal, belum yang hilang lagi ratusan, belum yang mengungsi
belum jutaan udah nggak kebayang, itu 50-an kabupaten yang terdampak pada saat ini, dan ini akan menjadi masa recovery yang cukup panjang ya kalau saya lihat. Ya semoga ada peran pemerintah di situ. Semoga aja ya ada peran pemerintah untuk bertanggung jawab. Terserah dia membuat jadi bencana nasional, bencana daerah, apakah itu ujian untuk masyarakat. Kita menatap ke depan. Di situ ada manusia yang masih hidup, di situ ada infrastruktur yang bisa diperbaiki. Udah. Saya kalau lihat kadang-kadang lihat di Facebook di sosial media ini, kadang-kadang memang makin di scroll makin ya memang digoreng juga media ini sebenarnya. Sangat-sangat digoreng kalau saya lihat. Akhirnya yang muncul lagi adalah begitu mereka mendapatkan sinyal, makin pedih akhirnya kita. Dan ya Instagram mereka yang mainin logaritma. Maksudnya hal-hal yang memang kita udah paham nih, kita udah nggak sanggup ngelihat kondisi, tapi jangan terlalu dimunculkan lagi. Itu yang seharusnya pemerintah lakukan pada saat ini. Tapi ini enggak, semakin digoreng, viewernya makin gila-gilaan, jutaan. Apakah itu yang senang kita lihat, melihat korban? Saya secara pribadi sangat-sangat tidak sanggup untuk itu. Jadi kadang kalau udah mulai 2 kali lihat berita itu aja yang muncul, maka saya skip sudah itu sosial media itu. Jadi udah nggak mau ngikutin, akhirnya yang kita ikuti yang real aja. Berapa korban terbarunya, bagaimana teman-teman yang bergerak, itu yang untuk kita juga secara psikologi juga kena. Kita sebagai warga negara satu naungan, walaupun bisa dibilang kita dihalangi oleh 3 selat kayak gitu kan, tapi tetap pasti di sana ada orang Lombok juga yang menjadi bagian mungkin, atau ada orang NTB kah, atau semuanya pasti ada berkumpul di situ. Entah bagaimana prosesnya, mereka ada di tempat-tempat tersebut. Dan saat ini pun aromanya yang kami terima itu sudah aroma mayat aja yang ada di sana. Jadi netizen yang mengatakan ini bla bla bla, ya hati-hati aja. Jangan sampai di tempatnya dia juga akan ada bencana. Jadi ya tolong dikontrol aja ketik-ketikan itu. Doakan aja, walaupun ya secara pribadi bisa nggak ini akan hijau lagi, walaupun sedikit optimis itu ada. Tapi ya kita coba terus optimis lah untuk daerah kita sendiri, dan tolong netizen juga optimis bahwa ini kita akan bisa lewati ya. Mungkin ini juga menjadi terakhir kalinya mungkin perlakuan seperti ini. Jangan kita selalu melihat bencana ekologi. Ini bencana ekologi, Mbak. Kalau saya bilang ini bencana ekologi. Kalau bencana alam, saya rasa di sana itu udah ada Marapi yang selalu bunyi kayak itu. Kemudian selalu beberapa gunung selalu bunyi. Tapi ini betul-betul bencana ekologi terbesar yang kita lihat. Hampir bisa saya bilang yang munculnya 20-30 tahun terakhir, bencana ekologi sangat besar ini. Nah, kalau kami baca ya. Karena kalau bencana ekologi Jakarta udah berapa kali bencana ekologi, di NTB pun udah ada berapa kali bencana ekologi. Yang terbaru di Kekayat itu juga bencana ekologi 2021 kayak gitu. Belum lagi gempa-gempa kecil. Nah, ini cukup besar lah bencana ekologi kita. Ya semoga semakin baiklah informasi yang kita lihat ya, yang berseliweran. Amin. Kalau ini nih kita bicara Sumatera nih kan, kita lihat luar biasa nih kan korban-korbannya. Berkaca dari Sumatera nih kan ada kekhawatiran juga di kami sebagai masyarakat Korleko begitu kan, terkait masalah galian C ini kan begitu. Semuanya itu digali, dikeruk, diambil apa segala macam. Selama 13 tahun kan ini udah kita lihat, tahu sendiri lah gitu, di Korleko itu air sungainya itu udah keruh banget gitu, nggak bisa ditanami apa segala macam untuk pertanian begitu. Jadinya mau nggak mau pola tanaman masyarakat dan petani itu kan berubah sekarang gitu. Nggak bisa dulunya kita bisa nanam padi apa segala macam, tapi sekarang kan udah nggak bisa begitu karena limbah galian C ini kan dibuang terus menerus ke sungai begitu. Bahkan itu selama 24 jam terus dikeruk gitu operasi galian C-nya itu gitu. Jadinya masyarakat udah merasa capek begini gitu, kalau tidak diingatkan bakalan ya udah nanti kedepannya kan bisa saja kayak Sumatera gitu kan gitu di sini gitu. Makanya kita terus ayo nih apa nih yang bisa kita buat untuk meredam ini begitu. Kita tidak anti tambang, tapi kita melihat dampaknya untuk ke depan begitu. Selama 13 tahun ini kita udah lihat gitu di Korleko nih
udah banyak mata air yang hilang, kemudian budayanya yang hilang karena aktivitas galian C ini begitu. Gitu sih Kak. Oke, makasih tanggapannya. Jadi kalau kita lihat ya tentang media kita sekarang, kalau bencana ekologi di Sumatera ini sudah, bukan sudah sih, belum dinyatakan sebagai bencana nasional gitu. Nah, akhirnya banyak nih orang yang berspekulasi tentang sepertinya ada kepentingan pemerintah andil dalam bencana alam ini gitu. Dan aku mau nanya nih, kayak gimana sih tanggapannya tentang apakah tanggapan kakak-kakak, apakah memang benar ada kepentingan, apakah memang ada benar, apakah memang ada dugaan, ada tentang kepentingan politik di balik bencana ekologi ini gitu. Ya betul sekali. Ya politik kan perilakunya mereka, ya enggak sih? Iya. Ya yang lagi berseliweran itu kan bagaimana munculnya data-data terbarukan dari era ke era. Ini kalau jadi bencana nasional, mungkin dari zamannya SBY udah kena gulung ini. Atau enggak mungkin dari zamannya Mega. Itu berapa juta hektar juga yang mereka buat itu. Itu per setiap tahun juta, puluhan juta, ratusan juta. Itu yang terbuka menjadi tambang, menjadi sawit. Ya jelas sekali ini memang kelakuan daripada oknum-oknum tersebut ya. Dari presiden kita mungkin ya. Mungkin aja. Mungkin. Tapi kalau dari datanya udah kerjaannya dia itu. Ya kalau memang kerennya itu sebenarnya siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan tuh mundur aja sih kalau memang bagus ya, gentle. Ya dari siapapun yang merasa terlibat dalam aktivitas tersebut ya, yang memudahkan, kemudian yang mengeluarkan izin segala macam, ya silakan bertobat lah kalau bisa. Karena ya keputusan politik yang mereka ambil akhirnya mengorbankan ratusan ribu manusia, itu dampak yang mereka lakukan. Jadi sederhananya Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, tapi manusianya miskin. Masih jauh lebih kaya di eranya Nusantara, belumnya Indonesia ya. Masih zaman kerajaan tuh kaya banget, sampai dimonopoli rempah-rempah mereka. Iya. Sekarang yang harusnya kita kembali ke industri hijau, bukan transportasi hijau yang pakai nikel ya. Itu transportasi hijau itu bohong menurut saya itu. Dia juga congkel, apa yang dicongkel itu congkel, itu nikel itu. Industri hijau itu ya kita kembalikan kebun, kita kembalikan ternak, kita bertani dengan sesuai dengan metode yang ditinggalkan oleh buyut-buyut kita yang menggunakan ini, menggunakan itu. Tapi apakah, kalau jadi pertanyaan saya, apakah ini tidak ada pengaruh dari politik luar negeri? Ya enggak sih? Iya. Ya sederhananya sawit ini juga kan tidak banyak dampak yang diberikan oleh Indonesia. Sawit, iya, merusak hutan, membunuh manusia. Tapi juga nyampe Lombok minyak sawit mahal sekali. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kalau kita mau bilang mereka semua itu, aduh, janganlah, masa kita harus ngumpat nih sama orang-orang itu. Nanti diedit. Saya sumpah. Saya sumpah mereka ini. Ada editor, silahkan saja. Ya, jadi ya udah, ini dampak daripada saya memilih pemimpin yang merusak ya. Ya itu aja sederhananya. Jadi pemimpin yang merusak, yang semoga dia juga yang mampu memperbaiki. Sederhananya itu ya. Karena jujur orang ini
leader saat ini atau RI 1 ya saya memilih dia karena saya tahu struktur politiknya dia juga orang-orang yang ngerusak juga. Sekali-kali Anda lah ngerusakin dah semuanya kayak gitu. Kalau memang Anda merusak ya merasa ini Anda yang lakukan ya tolong Anda perbaiki, Pak Pro. Gak apa-apa disebutkan saja. Iya, ya kan sumber kerusakan ini dari usahanya dia juga kayak gitu. Terus dia sekarang yang ngomong semua hutang kur itu dia lunasin. Ya terserah Anda, Pak. Kalau Bapak memang kejam, bunuh aja sekalian tuh, buka aja sekalian hutan-hutan itu biar kita bareng-bareng tuh merasakan perang mencari air, kan kayak gitu sederhananya. Kalau dia mengatakan saya cinta, ya buktikan dong. Ini udah jelas-jelas nih ada di depan mata. Itu aja. Mungkin perlu ditambahin kalau saya. Kalau saya sih di sini ya di lokal gitu kan masalah ini terkait apa namanya kebijakan pemerintah saat ini kan di sana itu kan apa namanya tambang itu sebagai primadona begitu galian C ini di Lombok Timur terutama alasannya karena PAD gitu pendapatan asli daerah dimana di banyak titik itu kan tersebar nih di Pulau Lombok terutama di Lombok Timur itu banyak galian C begitu dan tidak dibarengi dengan langkah konkret pemerintah begitu maunya cuma PAD tapi pengawasan dan perizinannya itu lemah begitu tidak konkret begitu untuk pengawasannya gitu. Kebanyakan galian seni ilegal gitu, tapi diambil PAD-nya. Nah, masyarakat nagih nih, apa solusinya? Dia bilang nggak ada kebijakan pemerintah kabupaten, adanya di pusat provinsi begitu. Kemudian di apa namanya kalau di Korlego kan kita tahu sendiri kebun kelapa dia kan. Nah, di situ apa namanya sebelum maksudnya minyak goreng dari buah sawit itu buah kelapa itu disuling jadi minyak goreng gitu di Korlego. Tapi sekarang kan karena dampaknya terhadap galian C itu penurunannya drastis sekali untuk panen pohon kelapa itu di kebun-kebun warga. Dulu itu sebelum galian C itu kan adanya 1.000 gitu kan buah kelapanya, sekarang cuma ratusan sekarang. Karena dampak terhadap galian C ini begitu merusak begitu. Tanah tidak subur begitu kan tertutup oleh sedimentasi lumpur, batu apung dan sebagainya yang dibawa oleh galian C ini. Jadinya pemerintah itu taunya cuma ngambil PAD tapi tidak ada tanggung jawab untuk ke masyarakat begitu, tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Begitu. Nah, tadi kayak kita udah bahas panjang banget nih. Nah, kakak pernah dengar nggak sih tentang ekonomi hijau kayak gimana kayak lingkungan itu tetap baik-baik saja tetapi dengan pembangunan yang juga merata gitu. Apakah menurut kakak apakah di Indonesia sendiri tentang penerapan ekonomi hijaunya itu sudah bagus atau gimana? Karena kan banyak ya sekarang kalau kita lihat, aku pernah kayak bahas ini kayak di Bali itu ada namanya hotel hijau. Jadi dia pembangunannya tetap dapat dan lingkungannya juga tetap tetap terjaga gitu. Apakah di Indonesia kalau diterapkannya ekonomi hijau ini itu bakalan berhasil atau tidak? Mungkin ini juga bisa untuk mengedukasi gitu untuk orang-orang yang pernyataannya tentang wahabisme lingkungan itu. Kan dia kayak wahabisme ini kayak dia cara berpikirnya itu menyederhanakan alam demi kepentingan ekonomi gitu. Apakah ekonomi ini bisa sejalan gitu dengan kita tetap mempertahankan alam itu sendiri? Maaf Gus Ulil. Aduh, Wahabi lingkungan. Ya kalau dia jadi sederhananya kan Wahabi lingkungan tuh goblok katanya. Apa-apa. Sebenarnya omongan goblok ke Wahabi lingkungan atau penggiat lingkungan ya akan kembali dengan ya tidak perlu dikasih tahu lah siapa yang melakukan itu ya. Jadi kalau kami dikatakan goblok sebenarnya kan akan kembali kepada orang yang mengatakan tersebut. Iya.
berarti dia juga goblok. Nah, sederhananya di Indonesia ini atau di Lombok lah kita lihat, masyarakat kita terlalu instan ya. Iya. Terlalu instan. Jadi kalau ngomong ekonomi hijau adalah dunia pertanian terintegritas. Jadi dunia pertanian terintegritas, industri yang terintegritas di situ. Jadi semua berkesinambungan. Bagaimana sumber daya airnya itu kembali lagi menjadi sumber daya air baru, kemudian tanahnya juga mengelola secara bijak. Ini kan kita juga sebenarnya di dunia pertanian ya, kalau saya ngomong syukurnya buyut kami meninggalkan sepetak sawah yang akhirnya kami merasakan betul bagaimana menjadi seorang petani dan bagaimana pedihnya menjadi seorang petani. Yang muncul lagi ekonomi hijau ya, omong kosong itu yang nggak jelas. Karena sebenarnya tanda kutip ya, di Lombok ini sebenarnya sangat-sangat kering. Iya. Sangat-sangat kering. Kemudian ada namanya gora lah, gogorancah itu membalik tanah. Kemampuan untuk membalik tanah. Jadi unsur hara yang di bawah itu ditaruh di atas. Kemudian menggunakan teras iring segala macam. Jadi bisa dikatakan mereka yang memunculkan ekonomi hijau, tapi mereka yang mengawali dengan industri apa bahasanya, semua diindustrikan, mengadopsi budaya barat. Betul. Sederhananya kayak penggunaan partikel-partikel bumi seperti plastik, kemudian kemasan-kemasan itu kan menggunakan kegiatan-kegiatan mencongkel semua. Jadi sederhananya ini semuanya berasal dari bumi. Mungkin kalau dari keramik yang ini mungkin bisa dibilang dari tanah ya. Maksudnya memang siklusnya berputar. Siklusnya itu berputar, tanda kutip. Tapi yang tidak berputar ini yang dikeruk, dicongkel, ini yang tidak terhenti, sedangkan itu terbatas. Jadi muncullah ekonomi hijau, sorghum yang dulunya orang menggunakan di eranya sebelum munculnya beras, makanan Cina, semuanya sekarang dari Cina pokoknya. MBG juga dari Cina. Semua dari Cina. Hebat dah. Utang juga banyak di Cina. Hampir semua produksi di Cina. Dan itu penjajahan-penjajahan baru. Mereka lagi ngomong ekonomi hijau ini. Sederhananya ekonomi hijau itu kan bagaimana berkelanjutan ya, berkesinambungan. Debit air kita tetap terjaga. Kemudian siklus pertanian kita juga volumenya tetap cukup, tapi ini tidak ada yang balance. Jadi Indonesia ini masih abu-abu. Mau berinvestasi di pertanian itu juga nggak jelas metodenya seperti apa. Kemudian ingin nambang toh juga masih juga mereka menjual bahan mentah, bukan mengelola sendiri. Jadi kita ini memang eranya dijajah, 80 tahun dijajah, tambahan ya, modelnya cuma menangnya bebas berekspresi aja, tidak tiba-tiba hilang kayak gitu, tiba-tiba hilang. Itu aja sih di era-era ini, bebas berekspresi tapi tetap dijajah. Sistem kurikulum kita masih, menurut kami masih banyak yang belum efektif segala macam. Jadi ekonomi hijau itu sebenarnya apa ya, lifestyle, gaya hidup sebenarnya. Jadi sebagaimana kita meminimalisir aktivitas industrialisme sebenarnya. Kalau saya ya syukurnya pernah merasakan hidup di bukaan lahan, jadi transmigrasi, jadi merasakan tanpa teknologi segala macam, akhirnya udah pernah ngerasain masuk ke dunia yang pindah ke tempat yang memang semua udah ada, udah lengkap. Jadi ekonomi hijau ini masih ambigu sebenarnya. Sangat-sangat ambigu, di mana transportasi tidak ada penurunan produksi, kemudian penggunaan plastik sekali pakai pun tidak ada. UMKM yang hijau pun mereka tidak meningkatkan volumenya, yang dimana kebutuhan volume untuk membuat menjadi ekonomi hijau itu pun belum ada yang bergerak, persentasenya bagus dia. Di Pulau Lombok contohnya, andai kata kita ngomong transportasi hijau, halte bus kita banyak yang mangkrak, transportasi kita masih dominan pakai transportasi pribadi daripada transportasi umum. Ya, jadi ekonomi hijau ini ada ekonomi sirkular yang kayak
sisa kegiatan atau sampah itu menjadi nilai lagi, nilai ekonomi lagi. Kemudian bagaimana produksi pertanian itu juga harusnya menjadi pupuk lagi, bukan menjadi sesuatu yang dibakar. Ini yang muncul seperti itu. Jadi karena masih kami pernah bertanya-tanya, ini sebenarnya di bidang apa sih Indonesia ini sangat-sangat maju? Kami bingung di dunia, maksudnya investasi di pendidikan nggak jelas, kesehatannya nggak jelas, infrastrukturnya nggak jelas. Jadi kayak kita mau ngomong ekonomi hijau ini masih belum jelas, Mbak. Kalau menurut saya masih bingung. Sedang kalau bisa dikatakan ekonomi hijau itu sudah terjadi di era mereka sebelum mendapatkan transportasi umum ya, masih pakai kuda. Buktinya perdagangan-perdagangan di era masa-masa itu sangat-sangat berkembang. Walaupun mereka juga tertimbun juga oleh bencana alam, hilang ya, contohnya kayak Tambora. Tambora itu kan sudah sangat-sangat canggih. Dari fosil-fosilnya 18-15. Berarti udah sangat-sangat hijau dong di situ. Tapi terjadi apa? Di tahun 2025 kita masih makin banyak utang negara. Ukurannya kalau di dunia kehutanan itu mereka harusnya mampu menjual karbon. Karena industri yang memang betul-betul muncul itu dari beberapa negara besar terserap oleh hutan-hutan yang ada di Indonesia, hutan Kalimantan. Seharusnya mereka membayar dong masyarakat yang ada di pinggir hutan, yang menjaga hutan atau hutan-hutan adat itu mereka yang harus bayar. Karena kan ekonomi hijau, karbon itu kan. Ya enggak, tapi sampai sejauh ini mana hasilnya? Enggak ada. Jadi kalau untuk ekonomi hijau bukan saya yang enggak menguasai, tapi karena masih ambigu, masih bingung nih starting mereka memulai itu dari seperti apa sih sebenarnya ekonomi hijau itu? Apakah dari segi gaya hidupnya kah atau daya konsumtifnya kah atau bagaimana, itu masih sangat-sangat ambigu kalau menurut saya. Ekonomi hijau ya. Kita berbicara ekonomi hijau di Indonesia. Benar kata Bang Ari tadi, ekonomi hijau di Indonesia itu arahnya mau dibawa kemana masih ambigu. Pemerintah bilang swasembada pangan lah, apa segala macam begitu kan. Tapi kan kenyataannya di sana nggak bisa kita nanam apa-apa begitu karena limbah ini. Dan ternyata kan yang bermain di belakang ini kan mereka semua begitu. Ada oknum lah kita bilang gitu kan, punya lahan konsesi ini bermain, bahkan tidak punya izin, terus menerus menggali. Tapi kebijakan pemerintah Prabowo sekarang swasembada pangan lah, ketahanan pangan apa segala macam, mengikutkan menambah kodim dan segala macam untuk ini segala macam, tapi mereka juga yang merusak lingkungan begitu. Gitu sih Kak. Oke. Tadi kita tuh udah banyak bahas, banyak juga aku tanya-tanya. Gimana kalau sekarang sesi pertanyaan kepada penonton-penonton semua nih atau teman-teman kita semua gitu. Sekarang kita diskusi aja gitu sama teman-teman. Kalau ada yang ingin memberi pendapat, pertanyaan, silahkan. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, Kak Ariel dulu deh. Silakan Ariel. Halo, selamat malam teman-teman semua, Kak Ari, Bang An, dan Mbak Enggar. Mungkin aku mau cerita sedikit dulu ya, karena kebetulan aku bekerja di industri alat tulis. Dan kalau teman-teman tahu, pasca banjir di Sumatera, perusahaan pertama yang diputuskan untuk diberhentikan operasinya adalah Toba Pulp Lestari atau produsen bubur kertas. Bubur kertas. Jadi kalau teman-teman bertanya gitu, pohon-pohon itu ditebang mau dibawa kemana gitu, itu dihancurkan dan dijadikan bubur kertas teman-teman, terus dibikin jadi kertas begitu. Nah, yang unik sebenarnya dari pulp ini atau bubur kertas ini, waktu di bulan Februari tahun ini, harga bubur kertas itu sangat tinggi, memuncak setelah beberapa lama gitu, dan setelah itu jatuh parah, harganya jatuh parah sampai sekarang sebenarnya. Nah, masalahnya adalah ketika harganya jatuh itu semua orang kan memulai bisnis pulp gitu. Jadi ada beberapa pabrik kertas baru juga yang dibangun di tahun ini, dan karena supply-nya banyak gitu, jadi harganya turun. Dan apa yang terjadi ketika harganya turun, dalam kapitalisme gitu, mau nggak mau gitu, mereka mengeksploitasi lebih banyak untuk menjaga omsetnya tetap utuh gitu. Anggap misalnya satu pohon harganya 10.000 gitu, ketika harga satu pohon tinggal 5.000, dia harus memotong 2 pohon
supaya omsetnya tetap 10.000. Makanya aku bilang di kapitalisme itu kan dia punya ideologi, dan ideologinya itu seperti kanker sel gitu. Dia tumbuh untuk tumbuh gitu. Dan kita nggak tahu nih berhentinya di mana. Begitu sampai kemarin tiba-tiba terjadi bencana itu kan. Nah, yang unik, kebetulan aku juga berasal dari Belitung. Kalau teman-teman tahu itu adalah daerah yang menghasilkan bahan tambang timah. Dan beberapa tahun lalu sempat ada kasus yang sangat besar di sana, yaitu korupsi yang sekitar 170 triliun rupiah dari tambang timah itu. Dan setelah itu tambang timah itu sempat lumpuh ekonominya gitu. Tambang timah ini lumpuh gitu. Ketika tambang timah ini lumpuh, ekonomi masyarakat juga lumpuh. Dan itu masih berdampak sampai sekarang. Nah, pertanyaannya adalah masyarakat kita ini kan belum mampu-mampu amat gitu. Masyarakat kita secara umum gitu kan. Terus yang terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh negara gitu melalui perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh para borjuis di Indonesia gitu tidak berdampak juga ke masyarakat kan. Dan yang kita dapat cuman dampak buruknya saja. Nah, yang aku ingin tanyakan sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya kita harus berelasi dengan alam dalam konteks ekonomi? Karena masyarakat kita ekonominya lemah dan sumber daya ini ada. Tapi bagaimana sebenarnya cara kita mengelolanya dengan benar gitu? Termasuk misalnya kayak di Bang An tadi gitu. Misalnya kayak ada sumber dayanya nih. Tapi kan tidak kena tuh ke masyarakat. Nah, sebenarnya gimana sih harusnya masyarakat juga dapat tapi juga menjaga lingkungannya gitu. Jangan sampai masyarakat cuma dapat dampak buruknya saja. Terima kasih. Bagian sini ada supaya tidak oleng kapal. Kasih yang nanya aja. Saya Mbak. Iya. Ya, perkenalkan saya Rian, kawan-kawan semua. Saya juga dari Wanapala sama Pak Cicil, dia ketua saya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi sebetulnya. Karena yang pertama itu soal ekonomi hijau. Sebenarnya pemerintah kita punya dua konsep pengembangan ekonomi, itu ya ekonomi hijau dan ekonomi biru itu. Yang jadi pertanyaan, Kak, betulkah ekonomi itu hijau? Benar, karena yang ditanam singkong gitu kan, jagung, food estate. Jadi kan yang kita lihat sebetulnya bagaimana praktek pelaksanaan dari program kebijakan itu. Apakah betul-betul seperti yang disampaikan Bang Cicil itu menyasarkan keberlanjutan atau hanya memunculkan konflik-konflik baru? Nah, itu yang ingin kita lihat. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana perampasan ruang hidup yang begitu banyak akibat pelaksanaan food estate, lalu kemudian di pesisir dengan ekonomi birunya, kemudian kita mengenal istilah ocean grabbing, perampasan ruang laut dan sebagainya. Itu kan salah satu dampak dari kebijakan-kebijakan itu kan. Secara konsep benar nih kita ingin memperbaiki lingkungan, tapi secara pelaksanaan juga tetap eksploitatif. Mereka membabat hutan begitu luas untuk menanam jagung. Padahal NTB ini punya contoh real lah. Seandainya diperbaiki sedikit saja tata kelolanya, bisa menjadi contoh nyata nih food estate penanaman jagung di NTB ini. Tapi kan nggak dibiarkan begitu saja. Akhirnya menjadi hal yang istilahnya tidak terkendali kan. Tapi dulu memang sempat meningkatkan pendapatan daerah karena surplus jagung, walaupun akhirnya sekarang menjadi sumber masalah karena nggak adanya pengendalian dan pembatasan. Itu yang kedua. Jadi secara konsep memang baik, ekonomi hijau, ekonomi biru, tapi secara prakteknya nggak akan buruk. Dan yang selalu saya sampaikan dalam kesempatan diskusi saya lah, setiap pengembangan ekonomi itu yang dimulai dari middle class ke atas itu nggak akan memberikan kesejahteraan yang besar. Itu pasti akan memunculkan konflik baru dan kesenjangan.
Jadi kalau gubernur kita sini ingin Indonesia maju, Indonesia mendunia, selama itu dimulai dari kelas menengah ke atas, maka nggak akan tercapai itu. Yang akan ada ya kesenjangan sosial lebih parah. Itu pasti yang akan terjadi. Kalaupun peningkatan ekonominya ada, ya kan yang dihitung ekonomi makronya secara besar, bukan dari pendapatan individu masyarakatnya. Begitu kan konsepnya. Yang selanjutnya, dalam Environment Outlook yang diterbitkan Walhi 2025 itu sebenarnya akar persoalan dari krisis lingkungan hidup yang saat ini terjadi itu sebetulnya secara teknis dilaksanakan baik sekali, karena akar persoalannya itu dari kebijakan-kebijakan yang ada, nggak lepas dari sana. Makanya paradigma yang muncul ternyata dalam otak-otak pejabat kita ya ekstraktif sebetulnya, walaupun secara bungkusan covernya itu ya mereka berbicara tentang hijau-hijau gitu kan, keberlanjutan dan sebagainya. Itu solusi palsu lah kalau bahasa kami, itu ekonomi hijau, ekonomi biru itu. Nah, untuk itu perlu ada antitesa sebetulnya. Di pemerintahan kita kan walaupun bahasanya ada kubu yang oposisi dan enggak, sebenarnya mereka tetap satu warna sebetulnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak punya narasi tanding untuk melawan kebijakan yang muncul. Megawati misalnya, PDIP yang katanya oposisi dulu, terus si partainya SBY waktu zaman Jokowi siapa namanya, Demokrat katanya oposisi, kan nggak punya narasi tanding atas kebijakan yang muncul. Jadinya apa? Walaupun statement mereka ya oposisi, tetap aja kebijakannya jalan kan. Jadi nggak ada yang mengkaji sebetulnya kebijakan itu tepat sasaran, nggak ada yang mengkaji kebijakan itu terserap dengan baik atau enggaknya gitu. Nah, narasi tanding yang ingin kita bangun sebetulnya untuk konsep ekonomi yang hijau dan biru ini, yaitu ekonomi kerakyatan kalau gitu bahasa kami, ekonomi Nusantara itu. Bagaimana prakteknya yang mendorong pengembangan ekonomi itu dari akar rumput. Betul seperti yang disampaikan Bang Cicil bahwa kepala keluarga punya lahan sekian are misalnya, lalu menanam ya tembakau lah 1 kali setahun, mungkin kalau nggak gagal panen bisa naik haji ya kan. Ya itu memang hasil bumi yang memang harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bukan yang ada di dalam bumi itu. Di pesisir pinggir-pinggir hutan misalnya, mereka pun bisa mengelola HKM. Dan kalau pengalaman kami lah, orang-orang yang kami kenal di utara sana itu, mereka dengan sekian area lahan yang dimiliki itu kadang mampu mengumpulkan uang itu 1 kali panen itu sampai 70 juta dari hasil ini durian itu sekali musim. Belum lagi tanaman-tanaman yang lain. Belum yang empon-empon yang setiap hari dipanen gitu kan. Itu kan sebetulnya kita nggak kekurangan dari sumber daya sebetulnya. Cuman paradigma yang ada dalam konteks pembentukan kebijakan itu ternyata yang salah. Karena nggak ada narasi tanding itu. Makanya kalau bisa setiap diskusi kita harus memunculkan narasi tanding atas apa yang ada apa yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah itulah. Kita ajarkan lah cara berpikir yang baik mereka kan gitu. Kurang lebih seperti itulah. Itu Mbak, itu aja kayak. Ada lagi? Oke, ada lagi. Tolong dicatat ya. Perkenalkan kawan-kawan, saya Aji dari Korleko Melawan. Mungkin menarik untuk membahas ekonomi hijau dan keterkaitannya termasuk dengan galian C dan banyak kerusakan lingkungan lainnya. Tapi saya memulai dari masalah yang lebih mengakar lagi. Apapun yang ditawarkan pemerintah, apapun sistem-sistem kebijakan yang ditawarkan pemerintah, seperti yang dikatakan barusan, selama itu di bawah modus kapitalisme monopoli, maka akan tetap saja mengarah pada eksploitasi. Karena jantung dari kapitalisme pada prinsipnya adalah pasar. Tidak ada borjuasi yang ingin rugi.
Nah, ada satu tulisan yang dulu pernah saya baca menarik sebelum adanya istilah ekonomi hijau, bahkan sebelum adanya revolusi hijau. Rachel Carson, Silent Spring. Bagaimana sebelum orang-orang mulai di Indonesia memulai penggunaan pestisida, di Amerika Serikat, Rachel Carson sudah memberitahukan bahaya dari penggunaan pestisida. Namun mungkin banyak orang akan melihat itu adalah masalah pestisida, tapi tidak. Kalau kita menganalisa dari kacamata ekologi sosial, bahwasanya penggunaan pestisida bukan hanya tentang bagaimana peralihan mode bertanam, bercocok tanam, tapi ada ekosida dan genosida kebudayaan yang terjadi, utamanya di Indonesia. Saya ambil contoh di Korleko, meskipun bukan tentang pestisida, ada perubahan corak produksi yang di Korleko dari awalnya bertani menjadi pertambangan, ekstraksi. Apa yang terjadi? Di Korleko yang dahulu memiliki beberapa tradisi yang erat dengan mata air, utamanya aliran air, tradisi-tradisi yang lekat dengan spiritualitas. Namun setelah adanya tambang pasir selama 13 tahun, tradisi itu hilang. Sesuatu hal yang melekat dengan masyarakat. Artinya begini, masalah-masalah lingkungan kita hari ini juga didasarkan bagaimana kekejaman kapitalisme hari ini, borjuasi hari ini melalui pemerintah kita. Bahkan ketika kita ingin membuat sesuatu, maka akan tetap ada hambatan atau bahkan penghilangan. Nah, mungkin kalau berbicara tentang solusi ataupun narasi, mungkin saja kita harus berbicara tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ciptakan yang lebih mengakar lagi. Atau mungkin saja kita bisa membuat satu sintesis baru dari apa yang diajarkan leluhur kita. Saya pernah melakukan studi di Bayan tentang studi yang belum selesai, masih ongoing, tentang konteks bioregionalisme masyarakat adat Bayan dalam pengelolaan sumber dayanya sendiri. Memang dalam konteks masyarakat adat mereka mampu mandiri, tetapi hari ini kita melihat bagaimana reduksi ruang hidup khususnya bagi masyarakat adat. Jikalau kita kembali ke pola masyarakat adat akan sulit. Sama halnya kayak orang Mataram atau orang Selong di perkotaan, Jakarta dan sebagainya, diminta kembali ke kehidupan agraris, di mana beton-beton sudah menutupi tanah-tanahnya. Akan ada sesuatu yang lebih mahal yang dikeluarkan oleh orang-orang di perkotaan. Mau nggak mau, hari ini kita harus menggunakan apa yang telah diproduksi. Bukan berarti saya membela, tapi memperlihatkan bahwa hari ini kapitalisme tidak bermain di supply and demand, tetapi menciptakan pasar sendiri, menciptakan budaya konsumtif sendiri melalui budaya populer. Sehingga apa yang terjadi, kita mau nggak mau menggunakan itu. Mungkin tadi kita diskusi, ada yang diskusinya kita menggunakan minyak sawit nih, berarti kita dong juga pelakunya. Tetapi alternatif apa yang bisa diberikan ketika kita menginginkan sadar akan hal ini dan kita mau melarikan diri dari minyak sawit ini? Contohnya tidak ada. Bahkan dari renewable energy sekalipun, pemerintah hanya menciptakan teknologi tetapi tidak memberikan subsidi ataupun tidak memberikan pemerataan terhadap masyarakat yang ingin menggunakan alternatif energi yang lebih baik atau mode-mode yang lebih baik. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan logika bagaimana tambang pasir berjalan. Kalau kita mengatakan bahwa nggak bisa tambang pasir itu ditutup karena orang-orang butuh pasir untuk membuat bangunan. Tetapi pada kenyataannya kan seperti di Gunung Sari, ada yang sudah memulai untuk membuat dari plastik, ada yang membuat dari berbagai hal di Indonesia. Itu yang mungkin kita harus lihat hubungannya, bahwasanya kita tidak kekurangan yang tadi sumber daya maupun bagaimana model pengelolaannya. Tetapi giliran pada akhirnya kita masih dalam satu dominasi yang besar, wacana besar, kita tidak bisa lepas. Dan pada akhirnya kita harus menciptakan satu solidaritas. Kita harus memperkuat bagaimana orientasi kita ke depannya. Nah, mungkin ekonomi hijau bagi saya salah satu ekonomi sampah hari ini. Kenapa? Lagi-lagi ekonomi hijau akan mengorbankan wilayah lain untuk membangun wilayah lainnya. Nah, seperti yang disampaikan tentang renewable energy yang palsu, nikel, mengorbankan orang di Sulawesi,
di Afrika, ataupun ekonomi biru mengorbankan hak masyarakat adat atas laut, ataupun mengkomersialisasikan masyarakat adat yang jarang kita lihat. Mungkin kita harus mulai untuk melihat lebih jauh lagi masalah kita di sini sebenarnya apakah masalah kultural atau struktural, dan bagaimana untuk melihat masalah struktural itu. Bukan hanya Wowo, Wiwi, Bahlul dan yang lainnya, tetapi bagaimana Wowo, Wiwi dan Bahlul ini diciptakan oleh oligarki yang masih hidup ini, dan sistem-sistem yang mencetak mereka. Nah, itu aja dari saya. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Ada yang lain? Menanggapi? Ada? Aku mau dijawab dulu pertanyaan yang pertama. Menarik ya Bang yang dari Belitung. Sama halnya kayak kami yang di kawasan ekonomi khusus, apa yang kami dapat dengan munculnya GP. Saya mungkin tidak sanggup melihat kapitalisme apa segala macam yang ada di era ini, tapi memang ini adalah sistem penjajahan geopolitik dunia. Kalau saya bisa bilang kita ini hanya sebatas mampu menganalisa, tidak ada pergerakan ya tanda kutip sebagai ilmu tambahan wawasan kita. Eksekusinya Anda tidak bisa. Anda siapa? Sekalipun kami yang di komunitas pecinta alam, Anda siapa? Nggak ada. Kita masih dijajah. Sekarang ada MBG. Sudah sejauh mana volume masyarakat untuk mensupport MBG? Kalau kita ngomong ekonomi hijau, buah itu semua dari Cina kok. Sayur. Untuk memberi makan sekian ratus juta anak-anak Indonesia. Ayo, sanggup nggak Kota Mataram ini 2 jam aja mati lampu? Nggak sanggup kan? Atau berani nggak mereka mengstop produktivitas industri? Atau sederhananya gini, pernah kami berpikir konyol ya. Kita ini kan punya tempat, kita punya areal. Kau yang punya uang untuk gali nih tanah, masa kita nggak bisa 50-50? Itu geopolitik kita yang saat ini kita masih terjajah. Kok bisa 10% jatahnya Indonesia? Jadi memang kebodohan dan ketololan, dan memang nggak cocok kita dikatakan beberapa negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita masih terpecah-pecah oleh sistem masing-masing. Kalau kita ngomong beberapa masyarakat yang terdegradasi, daerah saya alhamdulillah sangat-sangat terdegradasi di kawasan ekonomi khusus. Adat kami sangat-sangat terdegradasi di sana. Apalagi pembangunan akhirnya master plan pembangunan kita itu memang udah tersistem bahwa ini saya mau ngejajah mereka di dunia pariwisata. Buatlah industri bebas asap 1986. Bangun tuh hotel, jual tuh tanah. Itu dari tahun 86 ya kita ngomong. Nggak usah lah kita ngomong 45 ini. Itu kejauhan. Orang yang ngomong ideologi, kayaknya saat ini yang realistis kita bisa lakukan adalah bagaimana nih menekan suatu proses pembangunan atau rencana tata kelola wilayah kah atau apapun itu ya. Kalau di selatan itu ada namanya idola, irigasi dongak langit. Kita noleh ke langit. Karena apa? Anda punya lahan, tapi sumber daya air Anda tidak ada, tapi surplus air kebuang tuh ke laut. Kenapa mereka tidak menginvestasikan anggaran di situ? Karena kita masih dijajah secara geopolitik. Papua, saya pernah tinggal di Papua, Mbak. Sekitar 8 tahun saya tinggal di pinggir hutan. Programnya Soeharto transmigrasi pada saat itu. Jadi saya mandi di sungai tanpa listrik. Kemudian saya ambil semuanya dari hasil hutan. Kayak kita ditaruh di suatu tempat. Kalian surpep. Akomodasi volume pertanian kita nggak bisa support keluar. Karena apa? Infrastruktur jelek tahun itu, tahun 90-an. Tapi akhirnya kita hidup dengan yang ada di sekitar kita, surpep kita. Indonesia ini terlalu enjoy, malas kita ini. Mereka wajar muncul kapitalisme karena 4 musim, ada dingin, apa segala macam. Akhirnya mereka memonopoli suatu sistem. Akhirnya di musim dingin mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka udah dapat support dari negara ya
menghasilkan. Nah kita ini cuma tropis dan subtropis, iklim tropis aja yang ada kemarau dan penghujan aja. Infrastruktur kita masih lemah sekali di dalam irigasi. Kami pernah menghitung debit yang turun dari Jangkuk itu kebuang ke tahu perbatasan Tank Lombok Barat, itu hasil buangan dari Narmada muter tuh. Dihajar dulu batu jai isi pengge buang lagi ke laut lagi. Tidak efektif ternyata. Master plan-nya dari Pandandure mau dibuatin, tapi sampai ke selatan pun tidak ada. Yang memang makanya Indonesia ini kalau saya bilang wajar kita masih seperti ini. 80 tahun itu kalau memang kita tidak slow living ya, seperti mungkin negara-negara yang baru selesai perang kayak Korea yang sekian puluh tahun dia berperang aja akhirnya berpikir kritis terus, dia berpikir untuk hari ini, esok. Kita nggak congkel ubi kita udah kenyang. Itu yang kami perhatikan analisa masyarakatnya. Apalagi ditambah sekarang masyarakat adat ini sudah mulai terdegradasi, sudah mulai menggunakan pakaian apa segala macam, berarti informasi sudah masuk. Sade bagaimana mereka diciptakan untuk menjadi daerah yang seperti itu atau daerah yang dikunjungi oleh wisata tapi mereka pergi ke Malaysia. Itu contoh kecil yang terjadi ya. Yang ada di, saya nggak akan ngomong jauh-jauh tentang yang di luar-luar, saya perhatikan aja yang di Lombok. Orang-orang Sade itu kebanyakan kemana? Sekarang mungkin di eranya pariwisata ini berkembang, akhirnya mereka bisa jadi guiding. Iya. Bisa jadi tour guide, akhirnya mendapatkan sedikit fee apa segala macam. Atau contoh kasus sekarang di wilayah selatan itu lagi dikeruk areal pasirnya untuk dijadikan hotel. Jadi sebenarnya seperti apa sih yang diinginkan oleh pemerintah kita dengan adanya ekonomi hijau, ekonomi biru? Buktinya pesisir selatan itu juga bentar lagi digusur karena mereka tidak boleh perahunya untuk nyandar. Kantong-kantong kemiskinan ini kan di wilayah biru dan wilayah hijau. Ya. Masyarakat pesisir yang sangat-sangat, jadi kayak ini kasih makan kayak kasus Papua. Orang yang terbiasa, kami dulu di saat bagaimana Jawa tidak mampu mensupport logistik kepada Papua, akhirnya kami makan papeda berhari-hari segala macam. Dan dikasih kemanjaan nih. Padahal mereka nggak sanggup sebenarnya secara kontinu untuk kasih beras karena memang areal mereka itu sangat-sangat jauh. Buatin tol. Padahal suku-suku ini berada di atap-atap, di atas-atas. Harusnya dibuatin bandara dong di situ. Segala macam. Jadi yang kami perhatikan sejauh ini dengan master plan pemerintah, mereka tidak menciptakan pasar, mereka tidak menciptakan peluang, mereka hanya menciptakan titipan. Apa infrastruktur titipan? Buat. Apa pasar titipan? Buat. Jadi sebenarnya di zaman Covid seharusnya Mbak tutup tuh akses orang untuk kita kelola sendiri sumber daya alam ini bisa. Contohnya kalau bisa dibilang Lombok ini tidak peduli dengan Covid pada saat itu. Yang sakit itu Mataram, sisanya ini tetap beraktivitas karena mereka awalnya memang bertani kan. Kembali ke yang pariwisata yang paling jatuh karena memang udah terbiasa. Tapi orang yang sudah fighter dengan survivnya mereka yang ada sepetak lahan ya udah jalan terus. Syukurnya di situ mereka bisa sharing ya, bisa sharing akhirnya sampai akhirnya Covid itu nggak berasa sama sekali. Yang berasa ya karena kita nggak bisa akses kota, ya kan. Jadi memang ya bentuk kapitalisme kita yang ada di muka bumi ini ya masih settingan dari luar kalau saya perhatikan. Coba mereka putus hubungan dengan luar, mereka buat sistem mereka sendiri. Indonesia punya pasar sendiri, mengelola sumber daya alamnya sendiri. Baru mereka bisa saat ini ya muncul kan beberapa break apa segala macam kalau kita ngomong geopolitik ya. Karena ngaruh semua ini di aktivitas mereka, perdagangan mereka. Kita ini kan hasil daripada dunia perdagangan mereka ini. Akhirnya muncul seperti ini ya, sampai dunia pendidikan pun dagangan-dagangan mereka semua. Apalagi ditambah kayak abang tadi tuh mungkin pulp itu akan berkurang dengan digital padahal semua orang belum tentu bisa menggunakan digital. Jadi pada saat saya kuliah itu harus dua sisi, kiri kanan, sekarang mana tidak ada. Karena sudah berarti industrialisasi ini sudah besar kayak gitu. Jadi
yang memegang pasar ini yang sebenarnya tidak diputus. Siapa yang berkuasa di pasar itu, maka dia adalah yang menjalankan sistem. Jadi siapa yang menang, mereka yang membuat sistem pasar mereka sendiri. Yang tiba-tiba volume kami lagi banyak sebagai seorang petani, karena mereka yang membuat pasar, akhirnya harga yang mereka yang ngatur. Itu yang terjadi, dan yang dirugikan kan selalu orang yang berada di bawah. Ya mungkin bahasa kerennya akar rumput ini yang selalu terinjak-injak. Kalau di dunia kehutanan ya strata A, itu yang selalu paling jatuh. Itu kalau yang bisa saya tanggapi tentang bagaimana kasus yang ada di sana, karena masyarakat kita nggak punya kemampuan, tidak ada kemampuan, kemudian tiba-tiba saya punya duit nih, saya pengen mengelola ini bla bla bla. Beda halnya saya punya duit, ayo kita kelola bareng-bareng, kita buat sesuatu tentang ini, bagaimana kedepannya kita akan seperti ini. Tapi itu tidak terjadi. Nah ini tempat ini saya mau buatin hotel kalian, atau saya mau buatin kalian sirkuit. Nanti di situ bakalan banyak pariwisata, perekonomian segala macam. Tapi pasarnya hanya pasar malam, cuma 1 kali dalam 1 tahun. Akhirnya sisanya apa? Rugi kan? Rugi 4 triliun. Ya seperti itu. Jadi semoga aja geopolitik pasar dunia yang sedang direncanakan bisa berdampak besar terhadap masyarakatnya. Lanjut dulu. Ada yang mau nanya? Lanjut cukup sih tadi yang sama Bang Ari. Mungkin yang lain mungkin. Ada lagi? Sudah cukup? Ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah cukup? Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah di penghujung acara ya guys. Nah, kata-kata untuk penutupnya, pada akhirnya ini bukan hanya soal alam yang rusak, tapi tentang kekuasaan membentuk relasi manusia dengan alam dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Begitu saja untuk malam ini semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?